Tuhan sangat baik bagi kita, katakan amin. Salam kanan kiri katakan Tuhan sangat baik. Dengan senyum Bapak Ibu, amin. Untuk itu sekarang kita tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan baik dan sangat luar biasa hari ini. Mari kita bagi bersama. Engkau bersama kami Tuhan. Kau akan memulihkan kami. Engkau juga akan memberkati kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Namamu yang berkuasa di tempat ini. Namamu yang kami tinggikan. Namamu yang kami muliakan. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sama-sama kita katakan amin.
berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman yang akan kekuatannya terserta diri. Kami pada berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman yang akan kekuatannya terserta diri. Terserta diri hidupku. Imanku berkata, Tuhanku, Yesusku berkata, Tuhan bersamanya. Ku benci, ku bersorak, ku berharap dipastinya, pasti kebenarannya. Ku berjanji, ku bersorak, ku berharap dipastinya, pasti kebenaran. Ku berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman yang akan kekuatannya terserta diri. Terserta diri hidupku. Imanku berkata, bersamanya. Ku benci, ku bersorak, ku berharap dipastinya, pasti kebenarannya. Ku berjanji, ku bersorak, ku berharap dipastinya, pasti kebenaran. Ku
Saya dari antara mereka akan banyak bicara. Amin. Mari doa seorang hamba Tuhan mengantarkan diri menjadi punya masa depan yang indah. Kasih anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan Yesus kami tanamkan pada anak-anak ini, mulai dari mereka anak-anak sampai kelak mereka remaja, dewasa dan tua. Mereka adalah anak-anak yang dipilih Tuhan secara spesial untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, mereka akan sehat panjang umur dalam nama Yesus. Roh kematian muda kami patahkan dalam nama Yesus. Roh kutuk kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa menopang anak-anak kami, ujung rambut sampai ujung kaki mereka. Tuhan yang memelihara. Masa depan mereka sudah dijamin dalam nama Yesus. Anak-anak yang terus takut akan Tuhan. Dikala mereka menjadi orang yang berhasil dan sukses, mereka tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa di tempat ini. Dari mereka akan ada para pejabat-pejabat yang luar biasa, jenderal yang takut akan Tuhan, polisi yang takut akan Tuhan, dokter spesialis yang takut akan Tuhan, bahkan juga anggota legislatif yang takut akan Tuhan, menteri yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang berkuasa, Engkau Bapa yang baik. Saat mereka diurapi Tuhan dengan minyak urapan setiap hari Minggu, tertanamlah di hati mereka bahwa Yesuslah segala-galanya. Terima kasih Bapa, apa yang mereka pelajari juga tentang firman Tuhan, mereka akan bawa ke rumah, ke sekolah, ke lingkungan, dan mereka menjadi anak-anak yang sangat diberkati dengan luar biasa. Terima kasih, diberkati kedua orang tua mereka Tuhan, diberkati guru gereja anak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang berkuasa, yang ajaib. Engkau memelihara kami Tuhan sampai bulan 2 di minggu kedua. Engkau percayakan kami usaha dan berkat, maka kami percaya itu berasal dari Tuhan, dan kami akan persembahkan Tuhan sebagai persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami percaya di mana kami menanam, di situ kami akan menuai. Saat kami menanam untuk kemuliaan nama-Mu, maka kami akan menuai berkat yang berlimpah. Diberkatilah orang yang menabur Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan
rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan terbang rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan tentang rohmu. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaranku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaranku. Jadikan hidup kami terus menggenapi firman. Bapa yang sangat sungguh baik, kami bersyukur Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Tuhan masih berikan kami, Tuhan Bapa, kesempatan untuk hidup. Itu semua karena anugerah. Maka dengan itu Tuhan, kami datang beribadah di tempat ini, meninggalkan segala aktivitas kami, karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk hidup. Dan hidup ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dikala kami sudah memuji, menyembah Engkau, maka kami percaya Engkau bukan hanya hadir bersama dengan kami, tetapi Engkau memulihkan keadaan kami. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan. Apapun yang mencari pergumulan kami, Tuhan berikan kami kelegaan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan Yesus yang akan berkata hamba, kami sudah dikuatkan dengan pujian penyembahan. Firman akan tertanam di hati kami yang paling dalam, sehingga kami akan melihat kemuliaan itu, segala kemuliaan melingkupi hidup kami. Berkati hamba-Mu, apa yang Kau berkatakan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi-Mu segala kemuliaan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita buka firman Tuhan, Yeremia 22 ayat 15b sampai 16. Mulai dari yang kuning, kita baca 1, 2, 3. Tetapi ia melakukan keadilan dan
kebenaran. 16. Sama-sama. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya akan baca. Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran. Kemudian serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Sebagai tema khotbah saya pada saat ini, mencari sosok seorang pemimpin tahun 2024. Mencari sosok seorang pemimpin tahun 2024. Tanggal 14 hari Rabu kita akan diperhadapkan dengan pemilu. Memilih presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Dan kita akan ada pesta demokrasi tanggal 14 hari Rabu. Saya khotbahkan ini karena berkaitan untuk kita hari Rabu. Kemudian sebelum pemilu, kita sudah banyak mendengar berita-berita di medsos, saling ejek-mengejek, saling maki-memaki, saling menyalahkan. Kemudian juga mereka berkata, inilah pemimpin yang baik, inilah pemimpin yang sejati, tidak ada yang baik selain dia. Pokoknya yang penting terpilih. Kemudian juga kita mendengar yang tua berkata, jangan pilih yang muda, karena yang muda belum ada pengalaman, track recordnya tidak banyak. Pilihlah yang tua, yang punya pengalaman. Yang muda berkata, hei, yang muda sekarang, yang milenial, yang menerobos, yang tua pensiun saja. Kalau kita mendengarkan itu di medsos, kemudian kita akan bingung siapa yang kita pilih. Dan kemudian juga kami selalu katakan kepada saudara, yang tua dan muda sama dengan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Alkitab sudah menulis di kitab Kejadian dan Wahyu, mereka dulu orang-orang yang biasa, tetapi karena mereka dipilih oleh Tuhan dan menjadi pemimpin. Contohnya Abraham dan Ayub. Dia seorang pengusaha, tetapi karena dia takut akan Tuhan, maka dipilih Tuhan menjadi pemimpin. Rut, di sini ada lagi si Rut. Anda tahu si Rut? Itu TKW, tenaga kerja wanita di perkebunan si Boas. Tapi karena dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pilih dia menjadi alatnya Tuhan. Dan tertulis di Alkitab, sampai Rut juga keturunannya itulah orang biasa. Dan kemudian juga Esther. Anda tahu siapa namanya Esther? Esther itu adalah orang biasa, wanita yang cantik memang, tapi orang biasa. Suatu ketika Ratu Wasti menolak perintah raja, dan kemudian raja berkata, perintahkan semua dari 127 provinsi untuk mereka berjalan di depanku agar aku memilih. Kemudian Esther itu orang biasa, dan dia berjalan. Pas terakhir raja berkata, inilah menjadi ratu. Dan kemudian Simon Petrus, nelayan kecil, dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Onesimus hanya seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon, dan akhirnya dipakai Tuhan. Musa seorang pembunuh, seorang emosional, tapi karena dia takut dengan Tuhan, dipilih
Pilih Tuhan menjadi pemimpin. Katakan amin. Katakan sampai kanan kiri kamu bisa jadi pemimpin. Katakan sadar Tuhan. Amin. Amin. Kami bilang sama dia, Tuhan kita harus ini. Di sini gak ada seperti itu. Katakan amin. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. 1 Samuel 16 berkata, ketika Nabi Samuel benar-benar diminta Tuhan mencari seorang figur yang cocok untuk menjadi raja di Israel, menggantikan Saul. Kemudian ketika Samuel bertemu dengan Isai, dia berkata, tolong suruh mereka berjalan di depan. Berjalanlah Elia. Firman Tuhan berkata, seorang paras yang elok, seorang yang ganteng, punya pengalaman, kemudian juga jago berperang, artinya berwira. Kemudian orang yang hebat dalam berperang. Dan kemudian Samuel berkata, inilah yang cocok untuk menjadi pemimpin. Kemudian dia melihat, kemudian terpesona, dan terpesonalah Samuel. Sampai dia kenabiannya lupa. Dia melihat bahwa sosok inilah yang ganteng, punya pengalaman, yang segalanya. Di waktu dia mengambil keputusan, Tuhan berkata kepada dia, yaitu 1 Samuel 16 ayat 7. Kuat 1, 2, 3. Apakah salah yang kami ingin lewat Tuhan? Enggak. Apakah salah punya pengalaman? Tidak. Apakah salah orang yang parasnya elok, yang punya dia kekayaan segalanya menjadi pemimpin? Tidak salah. Apa yang menjadi salah di hadapan Tuhan? Ternyata Elia tidak takut sama namanya nanti. Biasanya orang biasa nanti. Kalau wawancara buat DPR takut akan Tuhan. Amin. Jangan ada kegiatanmu buat foto. Tak ada. Tapi buat hatimu takut akan Tuhan. Katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kemudian akhirnya apa? Tuhan menegur Samuel, bukan itu. Mana lagi anakmu? Banyak lagi dalam ganteng-ganteng semuanya. Bukan itu. Dan Tuhan berkata, aku melihat kedalaman hati. Aku bukan melihat sosok. Ada yang calon di tempat ini. Saya tidak tunjuk orang. Satu orang bersaudara. Masih ada Tuhan lagi. Tuhan melihat hatimu. Amin. Jangan andalkan kegantengan. Jangan andalkan uang. Jangan andalkan tim sukses. Jangan andalkan manusia bisa berubah dalam satu detik. Tetapi Tuhan akan tetap Tuhan. Katakan ke dalam hatiku, Tuhan, kalau aku jadi pemimpin, jadi anggota DPR, menjadi anggota Tuhan yang Tuhan pilih menjadi pemimpin, hatiku memuliakan Tuhan. Katakan, hidupku mengenali firman-Mu, tanda mukjizat sebaik tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Daud itu juga ganteng, balas eloknya, matanya sangat bersinar. Berarti ganteng juga Daud. Tapi apa kelebihannya dengan Elia? Mari buka 1 Samuel 16 ayat 11. Kuat. Kemudian seluruhnya lah menjemput dia. Ia matanya ada saudara saat ini. Sebelum Anda terpilih, hari ini Anda diurapi Tuhan. Amin. Hari ini bangkitlah. Andalkan Tuhan. Hatimu hanya kepada Tuhan. Anda tidak akan bisa
bisa memilih hati manusia, tetapi hati Tuhan bisa kamu pilih dengan apa? Apa kata Tuhan ini? Sembah Dia yang luar biasa. Amin. Ganteng Ayub, apa sih Daud ganteng, parasnya elok, dan kemudian juga matanya indah. Itu nilai plus bagi saudara. Dan saya berkata kepada saudara, memilih seorang pemimpin saat ini dibutuhkan hikmat. Paling kita berani Tuhan. Amsal 25 ayat 1-5 supaya kita bersama dengan pemimpin. Amsal 25 ayat 1-5. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ayat 3, 1-3. Sisihkanlah sana dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pantai emas. 5. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah. Ayat 2, ayat 2. Sebagai poin untuk memilih pemimpin tahun 2024, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Yang pertama, memilih sosok pemimpin tahun 2024, baik presiden, DPR, bahkan juga DPRD, DPD. Yang pertama, takut akan Tuhan. Katakan amin. Takut akan Tuhan. Apa itu? Lihat hubungannya dengan Tuhan. Apakah dia memang hatinya sungguh-sungguh memuji Tuhan? Di waktu mungkin mau pemilu, banyak rajin ibadah. Selesai pemilu keluar kota tidak pernah ibadah. Di sini ada seperti itu, katakan amin. Ya, lihat ibadahnya, lihat hubungannya kepada Tuhan. Apakah dia sudah terpilih sebagai pemimpin, semakin dekat kepada Tuhan? Lihat tutur katanya, waktu dia belum pemilu, lembut. Tapi sesudah jadi pemimpin, kaca mobilnya pun tidak pernah dibuka. Di sini semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita bersama dengan Pak Ketua DPR, Bapak Elias. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati, makanya berapa kali terpilih menjadi DPR. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia ada sama pemimpin di sini, Pak Magasya. Sesuai terpilih menjadi kerja, dia berkata, aku tidak pernah tinggalkan ibadah di Betani. Katakan amin. Dia pulang, harus pulang dia hari Selasa untuk buat terobosan, mengejar para sakit di dalam. Kenapa kalian mau boleh mengangkat beliau? Amin. Saya katakan kepada saudara, semakin kita dipilih menjadi pemimpin, itu karena kita baik. Amin. Amin. Kemudian lihat juga pola pikirnya, apa yang akan dilakukan ke depan. Dan ia mau melayani seperti Yesus melayani. Kemudian biasanya seorang pemimpin yang takut akan Tuhan akan menuruti firman-Nya, sehingga sepanjang kepemimpinannya akan berhasil sampai akhirnya. Katakan amin. Siapa itu? Daud dan Musa. Di waktu Daud terpilih menjadi seorang raja pemimpin, semakin hari dia semakin takut akan Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan? Berapa kali dia berdoa satu hari? 7. Kita belum jadi pemimpin, tidak pernah berdoa satu kali satu hari. Bagaimana mau jadi pemimpin? Ya kan? Dia semakin hari 7 kali berdoa satu hari. Berarti Anda yang menjadi pemimpin nanti, berarti semakin banyak doamu, semakin banyak berkatmu, masyarakat semakin damai. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus baik dan sangat. Kemudian bagaimana Tuhan mempersiapkan Daud, sekalipun mungkin pernah jatuh dalam dosa waktu dia masih muda, jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan melihat kesalehannya, Tuhan melihat takut akan Tuhan. Saat dia jatuh dalam dosa, dia bertobat dan berubah. Kemudian Tuhan berkata, inilah yang berkenan di hadapanmu. Katakan bagi Tuhan bahwa Kisah 12 ayat 2.
Sampai 3. Amin. Dan tegaknya bersorak bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Bahwa Tuhan menyatakan kepada kita, saat ini suara Tuhan yang akan memilih saudara melalui jemaat umatnya. Maka Anda dipilih bukan karena manusia, tapi karena Tuhan menetapkan. Katakan amin. Tuhan mempercayakan umatnya suaranya kepada saudara. Itu bukan suara manusia, suara Tuhan, suaraku. Anda akan bertanggung jawab kalau sudah ada di dalam mimpi. Jangan hilang dari peredaran. Mau pemilu, nampak. Selesai pemilu, mau pemilu 5 tahun lagi, nampak. Selesai pemilu, tidak seperti itu. Amin. Yang kedua, kemudian juga bagaimana Musa. Lanjutkan tadi, Musa dikenal sosok yang paling lemah lembut di dunia. Kenapa? Semakin dia dipilih menjadi pemimpin, semakin lemah lembut. Dan karena kesalehannya, takut akan Tuhan. Di waktu yang menjadi pemimpin, dia orangnya emosional. Dan kemudian juga dia pernah membunuh. Tapi saat dia menjadi pemimpin, semakin dia lemah lembut. Amin. Di sini akan menjadi lemah lembut. Katakan amin. Bilangan 12 ayat 3. Kuat. Adapun setiap manusia yang di atas suka bumi. lemah lembut. Semakin pemimpin kita lemah lembut. Yang kedua, yang Tuhan inginkan pada hari ini, yang kedua, yaitu bijaksana, peduli, rendah hati. Bukan hanya pencitraan. Mau pemilu, rajin menyapa. Yahubu, lama kali Yahubu. Supaya dia nanti usuk-usuk. Kemudian juga suka semua anjing pun lewat sini. Ya, saya tegas. Supaya Anda memilih Tuhan. Amin. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya yang datang di sini anggota akan menantang 2024. Katakan amin. Rajin berdoa. Dulunya di sini istrinya doa kita doa saja. Tapi pagi-pagi dia doa mana? Tapi doanya, Tuhan, kalau aku menjadi anggota DPR, semua aku lakukan. Aku berdoa, aku memuji Tuhan, aku melayani. Sudah anggota DPR hilang dari beredar. Rajin ibadah. Wih, dahsyat. Belum datang orang datang ini. Oh ya, mungkin Anda tegas. Saya tegas. Tegas saya kok. Mau datang Anda ke sini nggak usah peduli saya. Yang penting Anda takut sama Tuhan. Jangan tegas bilang itu. Supaya terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, bukan takut akan uang. Amin. Kalau takut akan uang, hancur Pulau Rias. Takut akan Tuhan, rajin, peduli, rendah hati. Kenapa kita akan memilih orang yang rendah hati? Ingat, kenapa Tuhan memilih orang yang rendah hati? Karena rendah hati itu adalah agar bangsa dan daerah kita bisa menghadirkan kedamaian dan kemakmuran. Hanya orang-orang yang rendah hatilah membuat Pulau Rias ini menjadi makmur, menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita. Jangan pilih orang yang sombong. Langsung garisi, ini gak pilih. Pilih yang rendah hati. Tapi jangan yang gemah gemulai. Saudaraku, pilihlah aku, hancur aku. Buat undang-undang apa? Bahaya itu. Lihat Nehemia. Saya sangat diberkati dengan Amsal 29:2. Kuat saya lihat. Jika orang benar bertambah,
Dia seorang pekerja juru minuman atas sastra. Saudara tahu? Juru minuman raja dulu melebihi daripada gubernur. Karena raja. Dia pemimpin. Tapi apa? Di waktu dia menjadi seorang pemimpin, apa yang dilakukannya? Dia menangis, mengingat Yerusalem sudah hancur. Dia mengingat tanah kelahirannya. Dia membangun tanah leluhurnya. Di waktu dia jadi pemimpin, dia berkata, aku mau membangun tanah leluhur. Jika Anda terpilih menjadi pemimpin, ingat tanah kelahiranmu. Amin. Kalau listrik tidak ada, masukkan list. Aspal tidak ada, masukkan aspal. Amin. Ingat tanah kelahiranmu. Ingat orang-orang yang memilihmu. Seperti Nehemia. Nehemia itu juga dapat pengawasan atas Yerusalem akan serahkan kepada Hanan. Ayat 4. Kenapa salah? Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Dilihat dari situ bahwa rumah telah dibangun, banyak orang miskin. Maka dia tergerak hatinya dari istana. Dia datang ke desanya, ke tanah leluhurnya, ke tempat lahirnya untuk membangunnya. Amin. Itulah pemimpin. Lihat orang-orang miskin. Perhatikan orang-orang yang sudah tidak ada artinya. Jangan duduk-duduk aja di sana terus di kursi-kursinya. Lihat orang miskin, pemimpin, supaya Anda diberkati Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan di waktu dia mengingat tanah leluhurnya, Tuhan menyertai setiap pekerjaan tangan Nehemia. Saya percaya Tuhan menyertai setiap tanganmu jika kamu ingat bahwa Tuhan mengangkat kamu. Katakan amin. Yang ketiga, mencintai keadilan, jujur. Jangan pilih orang yang membenarkan segala cara. Jangan pilih menghalalkan segala cara, karena itu akan merugikan kita sendiri. Orang ini sama sekali tidak pantas jadi pemimpin. Jangan pilih orang yang tidak jujur, orang yang tidak mencintai keadilan. Karena seorang pemimpin yang baik tidak hanya mengikuti keinginan sendiri, tapi harus menjunjung tinggi kebenaran. Amin. Kemudian contoh Salomo. Salomo adalah salah satu raja yang sangat mencintai keadilan sehingga Tuhan melimpahi hikmah. Salomo, saya melihat Indonesia aman karena banyak pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Di belakang Jokowi banyak orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya hari ini kita pilih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Makanya ada orang berkata sama saya, Pak Pendeta, siapa yang Bapak pilih? Saya katakan, hari Minggu saya khotbahkan. Amin. Berarti apa yang khotbahkan, itulah yang akan saya pilih. Amin. Saya tidak pilih orangnya, tapi dari khotbah saya, Anda akan tahu siapa yang saya pilih. Amin. Nanti ku pilih saudara. Ada di sini yang apa? Saudaranya yang pecah gereja. Ayo berarti. Jangan saudara, aku tadi pilih salah satu jadi pecah gereja. Jangan. Yang saya pilih siapa? Sesuai dengan firman. Lihat ke dalam hatiku, tidak dapat, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Saya tidak pilih salah satu orang, saya pilih adalah siapa yang takut akan Tuhan. Amin. Kemudian juga yang keempat, punya hati seorang gembala. Oh, pemimpin hanya punya hati seorang gembala. Ciri-ciri seorang gembala apa itu? Merawat dan memelihara kawanan domba dengan sepenuh hati, bahwa rela mengorbankan nyawanya demi domba-domba. Orang yang terpilih pemimpin, seorang pemimpin yang rela merawat, memelihara rakyat. Amin. Rela menyerahkan nyawanya demi rakyat. Jangan duduk aja terus di kursinya. Tidak pernah lagi, sesudah terpilih, tidak pernah lagi keluar rumah. Kemudian juga kalau lewat, tutup kaca sampai Tuhan datang kedua kali. Tapi rela seorang gembala, punya hati seorang gembala. Maka saya percaya
Nias akan aman. Amin. Nias akan diberkati Tuhan. Saya sangat terharu sekali. Berapa kali kita terus daerah tertinggal ya Pak Ketua ya. Saya berdoa kita Pulau Nias ini jangan lagi daerah tertinggal. Saya percaya ke depan, tahun depan, kalau yang terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan, saya percaya tahun depan bukan lagi daerah tertinggal Pulau Nias, kami menjadi contoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat purpose saya ini, supaya apa? Kita mampu diberkati oleh Tuhan. Jangan cinta uang, cintakan Tuhan. Tapi rata-rata, tidak ada seperti itu. Rata-rata pemimpin yang sudah terpilih lupa diri. Kenapa? Pembawaannya sudah kelihatan wah, karena sudah punya otoritas. Kemudian juga kapasitasnya sudah besar. Tapi melalui khotbah saya ini tidak ada yang lupa diri. Amin. Tidak ada yang lupa Tuhan. Amin. Semua akan diberkati Tuhan. Kemudian, tapi apa Tuhan katakan? Padahal justru saat dia seorang pemimpin yang sudah berpengaruh dan kapasitasnya besar, harus rela jadi pelayan. Matius 23:11. Kuat 3. Siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Semakin besar kapasitas kita, semakin jadi pelayan. Semakin besar pengaruh kursi kita, semakin jadi pelayan. Kalau di sini kita pilih menjadi anggota, menjadi pelayan, oh jangan lupa pemerintahan, jangan dulu. Belum jadi pemimpin aja, nggak jadi pelayan, apalagi jadi pelayan, jangan lupa. Harus menjadi pelayan. Apa itu pelayan? Bukan hanya di gereja. Tutur kata kita di kantor, sikap kita di kantor, kemudian juga karakter kita di kantor, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari buka Lukas 4:18-19. Ingat, berat loh pekerjaan kita sebagai pemimpin. Berat, sangat berat. Ini seorang dari mereka, ayat 4:18-19. Lukas 4:19. Roh Tuhan ada pada aku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada 3 tugas seorang pemimpin. Bukan tugas seorang pelayan, bukan tugas seorang pemimpin, seorang pemimpin. 3. Perhatikan, berat tugas saudara. Kalau tidak, neraka yang berat. Yang pertama, apa tugasnya? Yang pertama, menyampaikan kabar baik. Ayat 18. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, bukan kabar busuk atau janji-janji palsu. Yang pertama, sayangi orang miskin. Amin. Sampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mungkin karena saudara menjadi pemimpin, orang miskin menjadi takut akan Tuhan. Amin. Melalui menjadi pemimpin, karena berkati dia kenal kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, membela dan membebaskan hak tawanan. Bela yang benar. Orang-orang tertawan yang saat ini hati mereka mungkin tidak bisa tidur, tidak bisa mungkin makan, merana oleh karena orang-orang sekitarmu membuat dia supaya sengsara. Bela dia, Tuhan akan memberkatimu. Amin. Berat. Yang ketiga, membebaskan orang-orang tertindas dan memberitakan firman Tuhan. Membebaskan orang yang tertindas dan memberitakan firman Tuhan. Bebaskan orang tertindas. Pemimpin-pemimpin yang ada di sini, ingat orang-orang tertindas, agar jabatanmu sampai akhir, sampai kamu tua. Amin.
Beritakan firman, layani Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Ayat terakhir, Kisah 1:8, 1:3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa artinya? Karena kamu sudah jadi pemimpin. Di saat kamu jadi pemimpin, inilah waktunya kamu membawa orang-orang untuk mengenal Kristus. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan sehingga apa? Nama Yesus dipermuliakan. Saya berdoa dari tempat ini. Saya tidak katakan Anda berdiri. Siapa yang jadi mau anggota DPR, saya berdoa dari sini. Kau usah berdiri. Saya percaya, lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Takutlah akan Tuhan, bijaksanalah engkau, jujurlah engkau, adillah engkau, hanya punya hati surat kepala. Saya percaya 3 hari ini orang-orang akan disuruh Tuhan untuk memilihmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidupku mengenapi firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita bersama-sama. Hidupku mengenapi firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku mengenapi firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tinggal 3 hari lagi kita diperhadapkan dengan pesta demokrasi. Saya tidak menekankan kepada saudara yang pilih adalah siapa. Saya seorang gembala sidang, netral memilih. Dan saya hanya pesankan kepada saudara, apa yang saya khotbahkan, lakukan itu. Pilihlah yang takut akan Tuhan, yang bijaksana, jujur, rendah hati. Pilihlah orang yang adil, hati seorang gembala. Kedamaian, kesuksesan Pulau Nias ada di tanganmu. Kedamaian Indonesia ada di tanganmu. Jangan salah pilih. Saya percaya hidupmu akan mengenapi firman Tuhan. 3 hari lagi diharapkan kita dengan pilihan kita presiden siapa yang terbaik. Pilih yang takut akan Tuhan. DPR, pilih yang takut akan Tuhan. DPD, pilih yang takut akan Tuhan. DPRD, provinsi dan kabupaten, pilih yang takut akan Tuhan. Saya percaya bukan karena uang, hilangkan itu, tapi karena hatimu mengasihi Tuhan, hatimu mengasihi Dia, maka saya percaya Indonesia akan aman, Pulau Nias diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus ajaib. Sebelum kami berjumpa Tuhan, materaikan Tuhan Bapa, kami akan memilih sosok seorang pemimpin. Materaikan Tuhan di perjamuan ini Tuhan. Kami memilih bukan karena uang, tapi kami memilih karena mereka adalah memang layak untuk dipilih dan takut akan Tuhan. Mari duduk dan
Silakan untuk kita baca dulu. Sejak hariku
Jika Tuhan izinkan kami Tuhan saat ini berjamaah semua anak anugerah, itu tandanya kami menjadi sahabat-sahabat, murid-murid anak-anak yang kamu kasihi. Bapa, kami merendahkan diri kami, berserah total hanya kepada Tuhan. 3 hari lagi Tuhan kami akan berhadapkan Tuhan pesta demokrasi. Bapa, hanya kepadamu kami serahkan Tuhan. Indonesia Tuhan ada di tangan kami dalam pemilihan itu. Karena Tuhan sudah berkata, aku berikan kau hikmat untuk memilih yang terbaik. Maka dengan ini Tuhan, di perjamuan ini Tuhan, mataikan kami dengan kasih, bungkus kami dengan dalam kuasa-Mu. Mari angkat tinggi roti tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Yesus yang menjadi tanda persekutuan dengan kita? Mari kita katakan dalam nama Yesus. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sayang. Mari angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan, taruhkan di dadamu tangan kirimu sebagai tanda penyerahan dirimu kepada Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah darah Yesus yang menjadi tanda persekutuan dengan kita? Mari minum, katakan dalam nama Yesus. Letakkan cawan di kursimu. Mari buka tangannya, semua mengucap syukur. Haleluya. Semua menyembah. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu nyata bagi kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang baik dan sangat luar biasa. Glorilah di nama Tuhan, glorilah di nama Bapa. Yesus yang luar biasa, Yesus yang ajaib, bagi Hallelujah.
sepanjang umur hidup umat-Mu dan pelayan-Mu tempat ini. Engkau menjagai kami, Engkau memberkati kami, Engkau membuat kami semakin sehat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Mari berkasih. Bulan ini minggu kedua kita akan perpuluhan dan persembahan khusus. Kita berdoa. Anugerah-Mu sungguh besar dan ajaib bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh dapat bekerja. Kami boleh dapat punya usaha. Kami boleh dapat berkat, fasilitas, bahkan yang terbaik. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu bukan karena kekuatan kami. Kami mengingat firman-Mu mulia. Berikanlah perpuluhan, persembahan khusus. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit bagi-Mu. Belalang perlahan akan dipatahkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan Tuhan Bapa perpuluhan mereka, ucapan syukur persembahan mereka. Yesus, kami hanya turut firman-Mu, taat firman-Mu, maka kehendak-Mu yang terjadi. Hidup berkelimpahan tahun 2024 pada hari. Di dalam nama Yesus Kristus, bagi-Mu segala kemuliaan. Haleluya. Amin.
Sitoli. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali beribadah di gereja Betani. Kami merindukan di minggu-minggu ke depan kita boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pewarta jemaat selamat sepekan. Mari alami lawatan dan hadirat Tuhan melalui doa terobosan yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 20. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dan kepada seluruh pengerja diwajibkan kehadiran. Mendengar doa dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat dimulai pada pukul 9 WIB. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Stelerius Zeka. Mari bergabung bersama dalam ibadah family altar yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 20 WIB di sektor masing-masing. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak PDP Ferdinand Markus Lasek. Setiap hari Jumat pada pukul 19.30 akan dilaksanakan ibadah muda-mudi. Kami mengajak semua muda-mudi di Gereja Betani untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Orden Dalu. Telah dibuka doa wanita Gereja Betani Gunung Sitoli yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 17.30 pada minggu pertama dan minggu keempat. Kami merindukan kehadiran ibu-ibu di tempat ini untuk bersama-sama berdoa. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Inadira Zebua. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 10 WIB. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Fatul Tam. Ibadah raya dilaksanakan setiap hari Minggu yang dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama pada pukul 9 dan sesi yang kedua pada pukul 11 WIB. Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa anak-anak kita dalam ibadah anak yang dilaksanakan pada setiap sesi ibadah raya. Pada bulan Maret minggu pertama akan dilaksanakan pelayanan penyerahan anak. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda yang memiliki talenta dalam bermain musik, kami ajak untuk bergabung dalam pelayanan tim Presiden Muslim Gereja Betani. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Ina Gracia. Demikianlah warta jemaat Gereja Betani selama sepekan. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah Gereja Betani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bisa membuka mulut kami memuliakan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih di tempat saat ini Tuhan. Bersama dengan jemaat, apa yang kami ucapkan melalui pujian kami, itu iman kami kepada Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami memuliakan Tuhan. Kami memuji-muji Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Semua untuk kemuliaan. Makasih Tuhan. Tidak hanya diri kami bisa memberikan hidup kami kembalikan dalam tangan yang penuh kuasa. Engkau yang mengatur setiap kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Engkau yang mengubahkan semua keadaan kami, yang mengubahkan kehidupan kami menjadi keadaan yang baik. Berkati seluruh Tuhan anak-anak
Yesus Kristus. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, terjadi kemenangan, terjadi pemulihan kesembuhan dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan bagi umat-Mu, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, kemenangan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kepada umat-Mu yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami dan percaya Tuhan berulang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan